有几分。把这土魂放过你的！哦，可比金丹元婴之流。听闻楚国有个炼丹，这弹琴很是好神呐。Selamat datang semuanya di warung kopi milik Bude Yanti yang akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Renegade Immortal episode yang ke-74. Pada episode ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Wang Ling yang telah menampakkan dirinya di Sekte Awan. Lalu semuanya pun menjadi begitu terkejut, bahkan banyak jiwa pengembara yang muncul menyerang para serangga. Kemudian Liu Fei dan Song Qing serta murid dari Sekte Awan yang lainnya menjadi begitu terkejut melihat kedatangannya, dan begitu juga dengan Limuan yang rasa senangnya langsung memenuhi dirinya. Lalu Zanbai yang terkejut juga dengan kentangan dari Wang Lin, namun saat dia melihat sosoknya membuat dia lebih terkejut serta ketar-ketir, lalu dia menyebut nama Zheng Niu. Mendengar itu semua orang Sekte Awan juga sangatlah terkejut karena sosok Cengmu ternyata adalah Wang Ling, dan inilah akibat terlalu sombong dan kesalahan terbesar dari Zanbai. Dia mencoba untuk menantang Zheng Niu, karena nyatanya itu adalah Wang Lin dan dia juga meremehkan Wang Lin yang ternyata itu adalah Zheng Niu, ditambah juga dia telah menyerang Sekte Awan milik darinya. Sehingga sudah pasti setelah ini dia tidak akan dibiarkan pergi begitu saja. Lalu Wang Lin menatap dingin ke arah Zanbai sehingga membuat Zanbai menjadi begitu sangatlah ketakutan dan mencoba melarikan diri. Akan tetapi Wang Lin yang sudah murka besar tidak membiarkan dia pergi begitu saja, sehingga dia pun mengeluarkan bendera larangannya dan beberapa naga keluar untuk mengejarnya, serta Wang Lin langsung mengeluarkan tombak hitam yang dia gunakan untuk bertarung dengan Red Butterfly. Zanbai yang melihat tombak tersebut sudah keringat dingin dan terus melarikan diri serta menambah kecepatannya. Akan tetapi sepertinya itu akan sia-sia karena Wang Lin juga dengan begitu cepat menggunakan kekuatan domain waktu, sehingga alhasil Zanbai terkena kekuatan domainnya dan tubuhnya langsung melambat. Lalu Wang Lin menerjang dengan tombaknya. Melihat hal itu Zanbai berusaha membentuk segel tangan dan membentuk kepompong untuk melindungi tubuhnya. Akan tetapi benturan harus terjadi, namun sayangnya dari benturan tersebut Wang Lin telah berhasil menghancurkannya dengan begitu mudah, sehingga alhasil Zanbai terluka parah dan banyak binatang yang keluar dari tubuhnya. Lalu dia pun kembali melarikan diri kali ini dan dia akan menggunakan kekuatan teleportasi. Lalu Wang Lin yang melihat itu pun dengan cepat menggunakan celah spesial yang membuat Zanbai berhenti menggunakan teleportasinya, karena jika dia memaksa menggunakannya maka tubuhnya akan terbelah menjadi beberapa bagian. Karena sebagaimana kita tahu mau kultivator paling terkuat di dunia ini tidak akan pernah bisa untuk melewati celah spesial. Kemudian Wang Lin berkata kepada Zanbai kalau dia adalah orang yang paling beruntung karena akan menjadi persembahan kedua untuk domainnya. Lalu seketika ada sebuah gulungan raksasa yang terbuka dan pusaran pun muncul yang di dalamnya berisikan orang-orang yang telah dihabisi oleh Wang Ling. Melihat itu Zanbai mengeluarkan serangga merah dari tas penyimpanannya, namun saat pusaran muncul serangganya pun diserap ke dalam pusaran tersebut. Lalu Zanbai pun ketakutan dan mengeluarkan semua hal yang bisa dia keluarkan, contohnya seperti kelabang merah yang begitu besar dengan bagian kepala mirip sepertinya yang ternyata itu adalah jiwa asalnya yang meninggalkan tubuhnya lalu menyerbu ke arah pusaran. Kemudian di saat itu juga pusaran itu melahap jiwanya dan terdengarlah jeritan yang begitu sangat menyakitkan. Lalu pada akhirnya pertarungan tersebut dapat dimenangkan dengan begitu mudah. Setelah semuanya menjadi normal Wang Lin pun kembali untuk datang dan menghancurkan tubuh dari Zanbai dan banyak sekali serangga yang keluar dari tubuhnya dengan bau yang begitu sangat busuk. Tidak sampai di situ juga Wang Lin langsung menghancurkan tubuh dari Zanbai dengan bola api hingga menjadi debu. Lalu Wang Lin melihat tas milik dari Zanbai dan juga langsung mengambilnya. Tentu saja Zanbai adalah salah satu kultivator yang cukup mudah untuk dihabisi oleh Wang Lin.
Setelah semua dari itu juga dia dengan cepat menghampiri keberadaan dari Limuan dan membawanya pergi serta menyuruh Liu Fei dan juga Song Qing untuk membuat segel sekte. Lalu dengan cepat Liu Fei dan juga Song Qing langsung membuatnya, sehingga dari semua ini sekte awan pun ditutupi oleh tirai besar cahaya dan semua yang selamat pun merasa begitu gembira dan mulai membahas tentang Wang Lin yang ternyata itu adalah Zheng Yu. Setelah itu Liu Fei dan juga Song Qing pergi ke tempat Wang Lin berada dan menunggu kabar tentang Limuan. Kemudian di dalam ruangan Wang Lin dengan cepat menaruh batu roh berkualitas tinggi dan mulai mengalirkan energi spiritualnya kepada Limuan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian di malam harinya Limuan bertanya kepada Wang Lin, apakah dia akan berpergian lagi nanti? Lalu Wang Lin membalasnya kalau dia tidak akan pergi kemanapun saat ini dan menyuruh Limuan untuk beristirahat sebisa mungkin. Mendengar itu Limuan tampak begitu sangat senang karena akhirnya Wang Lin bisa pulang ke rumah dan dia pun langsunglah tertidur. Setelahnya Wang Lin berjalan keluar ruangan dan sudah ada 7 orang yang menunggu di sana. Lalu Wang Lin pun langsung bertanya kepada Limuan mengapa wanitanya bisa menjadi seperti ini. Lalu Liu Fei memberanikan diri untuk menjelaskan tentang kondisi dari Limuan itu sendiri yang dimana dia telah gagal untuk menerobos ke tahap Nesken Soft sebanyak 3 kali. Mendengar penjelasannya Wang Lin pun langsung bergumam kalau pil ini pun tidak berguna untuk menyembuhkan Limuan. Namun Song Qing langsung berkata kalau Limuan telah meminumnya tetapi karena Limuan telah hidup terlalu lama dari formasi inti, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan nyawanya terkecuali dia berhasil untuk mencapai tahap ranah Nesken Soul. Jadi sesuai yang dikatakan sebelum-sebelumnya jika dalam Donghua ini ada seseorang yang terhambat dalam kultivasinya ataupun mentok maka umurnya akan segitu-segitu saja. Akan tetapi jika mereka berhasil untuk meningkatkan kultivasinya ataupun menerobos ranah selanjutnya maka umur mereka juga akan bertambah. Lalu setelah itu Wang Lin pun menyuruh mereka pergi dan memerintahkan mereka agar berita tentang dirinya sebagai Cheng Yu tidaklah tersebar keluar. Setelah itu dia pun kembali untuk masuk ke ruangannya. Mendengar perintah tersebut mereka pun mulai bergerak untuk menghapus ingatan tentang Cheng Yu kepada seluruh para murid sekte awan. Saat itu Liu Fei menatap ke arah 2 tatua jiwa baru lahir yang baru bergabung 100 tahun lalu. Kemudian membawanya pergi ke arah barat dan setelah itu 2 tetua tersebut tidak pernah terlihat lagi, antara dihabisi untuk membungkam rahasia tersebut atau memang mereka disuruh pergi untuk memberitahu tentang keberadaan dari Cheng Yu. Jadi untuk permasalahan itu kita tidak diberitahu lagi. Lalu kembali kepada Wang Lin yang saat ini sedang duduk di samping Limuan dan berkata kalau dia akan membantunya menerobos ke tahap ranah Nesken Soul. Lalu singkatnya 1 bulan berlalu dan semua ingatan tentang Cheng Yu benar-benar telah menghilang. Lalu Liu Fei dan juga Song Qing kembali mengelola sekte awan, sedangkan Wang Lin dan Limuan pergi keluar dari sekte untuk melakukan kultivasi tertutup dan diikuti oleh Lu Fei dan juga Tai Yan. Setelah itu mereka pun tiba di suatu lembah yang merupakan tempat pengumpulan energi Yin di negara Chu. Saat ini Wang Lin mengeluarkan pagoda pemberian dari Zoe karena seingatnya pagoda tersebut bisa ditempatkan untuk menyerap energi Yin. Saat ini Wang Lin segera mengaktifkannya dan seketika pagoda ini pun mulai mengembang dan lingkaran cahaya muncul dengan luas, sehingga hal ini membuat domain dari Zoe menutup area lembah tersebut. Melihat pagoda itu membuat Limuan langsung bertanya kepada Wang Lin apa pagoda ini sebenarnya. Wang Lin langsung menjelaskan kejadian tentang Zoe dan juga Tinger di alam surgawi. Setelah mendengar cerita dari Wang Lin membuat Limuan bisa merasakan emosional yang mendalam dari cerita Zoe dan juga Tinger. Lalu setelah itu Wang Lin memulai membangun rumah di samping pagodanya dengan bebatuan yang ada. Tentu saja Limuan ikut membantunya walaupun Wang Lin telah melarangnya karena dia terlalu terluka parah. Serta juga sudah tua namun dia tetaplah keras untuklah membantunya. Lalu singkatnya rumah tersebut pun selesai dan Limuan pun berkata mulai hari ini dan seterusnya ini adalah rumah mereka berdua.
Setelah itu Wang Lin melakukan beberapa perawatan kepada Limuan. Lalu setelah melakukan perawatan kepada Limuan, Wang Lin keluar dari ruangannya dan melihat Liu Fei dan juga Tai An sedang berkultivasi. Lalu mereka berdua pun langsung menghentikan kultivasi mereka dan berjalan ke arah Wang Lin. Lalu Wang Lin bertanya sudah berapa lama mereka terjebak di tahap akhir ranah Neskin Soul. Ternyata diketahui jika dua tetua ini juga terjebak sudah lama di ranah ini. Jadi sebenarnya semua kultivator yang berada di Sekte Awan sebenarnya itu telah terjebak di dalam ranah kultivasi mereka masing-masing. Ada yang masih berada di formasi inti seperti Limuan, lalu ada yang masih berada di ranah Nesken Soul. Mendengar itu membuat mereka berdua senang karena Wang Lin mempertanyakan hal tersebut. Karena tujuan lain mereka mengikuti Wang Lin adalah untuk mendapatkan bantuan darinya agar mereka bisa menerobos ke tahap formasi jiwa sama seperti dirinya. Lalu mereka pun memberitahu berapa lama mereka telah terjebak dan mereka juga telah meminta petinggi negara Chu sebelumnya untuk membantu menerobos namun tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian Wang Lin memberitahu kalau seseorang yang ingin melakukan terobosan ke tahap formasi jiwa harus memiliki pemahaman mereka sendiri. Selain itu juga mereka harus memahami surga serta memerlukan sedikit emosi untuk menggerakkannya. Lalu Wang Lin pun menambahkan kalau energi spiritual mereka ini benar-benar berantakan dan menyuruh mereka untuk pergi sejauh 50 km dari pagoda. Hal ini karena di sana ada tempat yang begitu bagus untuk mereka berkultivasi. Lalu setelah mendengar perintah ini mereka langsung pergi ke salah satu arah timur dan satunya ke selatan serta domain Zoe menjadi begitu lebih luas hingga mencapai mereka berdua. Lalu keesokan harinya Wang Lin kembali melakukan perawatan kepada Limuan dan di saat itu juga Wang Lin memberikan hadiah yang telah dia beli sebelumnya. Melihat hadiah tersebut membuat Limuan begitu sangatlah senang lalu Limuan kembali bertanya tentang penampilan Wang Lin yang berubah-ubah serta menyamar menjadi Zheng Yu. Wang Lin menceritakan apa yang terjadi di alam surgawi dan pertarungannya dengan Red Butterfly. Bahkan dia juga menceritakan tentang dirinya mencapai tahap formasi jiwa. Lalu setelah mendengar cerita tersebutlah membuat Limuan menjadi begitu cemas karena jika Red Butterfly mengetahui Zheng Yu ini adalah Wang Lin maka dia juga akan datang untuk balas dendam. Akan tetapi Wang Lin mengatakan kepada dia jika tidak perlu khawatir dan juga janganlah takut. Karena dia hanya perlu beberapa tahun lagi maka dia bisa untuk mengalahkan Red Butterfly. Lalu Limuan pun berkata kalau dia ingin melihat Hoven dan gua di Laut Setan. Kemudian Wang Lin pun mengiyakannya dan juga dia menjanjikan pil peringkat ke-6 yang nantinya akan dilakukan pelelangan nanti. Mendengar itu lagi Limuan menjadi begitu sangat senang. Jadi pada intinya saat Wang Lin berada di sisinya Limuan ini benar-benar dijadikan sebagai ratu dan juga benar-benar dimanja. Bahkan apapun yang diinginkan oleh Limuan Wang Lin sang duta surya 16 pasti akan menurutinya. Tentu saja hal ini dilakukan agar Limuan benar-benar senang serta juga bisa untuk menerobos ke tahap ranah Nesken Soul. Lalu setelah itu dia pun memanggil katak petir untuk mengobatinya dengan pil. Lalu setelah beberapa hari berlalu mereka langsung pergi menggunakan transfer array menuju perbatasan negara Han. Lalu sesampainya di sana Limuan langsung mengajak Wang Lin untuk melihat formasi naga pertempuran. Akan tetapi setibanya di sana mereka hanyalah melihat bagian formasi naga yang sedang berantakan dan kepalanya terlihat seperti dibelah oleh seseorang. Menurut kalian siapakah yang melakukannya? Apakah ini adalah ulah Bapak Yanto yang kesal kepada Bude Yanti karena tidak dapat jatah tadi malam?